Ya, selamat siang. Pada video kali ini kita akan membahas pra-US Matematika IPA atau Matematika Peminatan. Langsung nomor satu, kalau ada soal kayak gini teman-teman, fokuskan pada basis kita. Gitu ya. Biasanya yang dimainkan tuh di basis. Di sini ada 0,25, di sini ada 1/8. Kayaknya mereka sama-sama punya basis yang sama gitu ya. Oke, jadi basis yang samanya itu apa? Teman-teman curigai tulisan-tulisan 0,25 gitu ya. 0,25 itu 1/4 bentuk lainnya. Terus 0,125 itu 1/8 gitu ya. Betul nggak? Nah, ini yang sering biasanya digunakan desimal menjadi pecahan gitu ya. Terus ada apa lagi? 0,33 ya, walaupun nggak bisa disebut sebagai sepertiga gitu ya, kayak gitu ya, tapi didekatkan gitu. Tapi memang ini jangan dipakai kalau di eksponen karena dia tidak bisa dikatakan sepertiga juga. Terus 0,67 gitu ya, kalau di TPS tuh ada kan kayak 2/3 dan seterusnya deh ya kayaknya. Nah, jadi 0,25 ini kita kayaknya harus terbiasa ini sebagai sama aja dengan 1/4 gitu ya, dipangkatkan 0,5. Dan di sini 1/8 dipangkatkan sekian gitu ya, 2 pangkat negatif X gitu ya. Oke, kita tulis dulu biar lengkap. Ini 0,5 X gitu ya. Dan di sini 2 kurangi pangkat 2 dikurangi 3X gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, ini gimana caranya basisnya dipaksa sama. 1/4 dengan berapa? Dengan 1/8 itu sama-sama punya basis 1/2 ya nggak sih? 1/2 dipangkatin 2 gitu ya. Dipangkatin 2 dikalikan ke sana. Jadi 0,5 dikalikan 2 gitu ya. Jadi berapa teman-teman yang ini? 2 dikalikan 0,5 gitu ya. Jadi X gitu ya. Nah, ini juga sama. 1/8 itu sebenarnya 1/2 dipangkatkan 3 ya. Dipangkatkan 3. 3 itu pangkat 3 gitu ya. Dikalikan ke sini langsung. Berarti 6 dikurangi 9X. Nah, jika ada yang belum jelas, teman-teman boleh tanya ke temannya masing-masing ya. Sambil nonton ini. Ya, artinya kita harus mempertahankan kesamaan gitu ya, teman-teman ya. Di sini katanya, sorry, di sini kita dipaksa mempertahankan kesamaan. Di sini ya. Di sini kita dipaksa mempertahankan kesamaan. Gitu ya. Ini gimana caranya tetap sama gitu. Maka setengahnya sudah sama. Ya kita plot atau kita paksa X-nya harus sama dengan 6 dikurangi 9X. Karena kita menjadi kayak pengadil gitu ya, harus sama dengan. Ini pindahin ke sana 10X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6/10 ya, atau 0,6. Jadi sekali lagi ini bukan berarti coret, tapi lebih kepada saya tidak membandingkan lagi mereka setengah dengan setengah udah sama. Makanya saya bandingkan tinggal yang atas saja ya. Jadi mohon dicatat yang ini terus yang ini. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Oke, ini pun sama, kita harus punya basis yang sama dulu. Di sini sudah 1/27, di sini 1. Coba kita tuliskan menjadi 1/27 juga ya. Pangkat berapa? Pangkat 0 kan? Oke, kurang dari 1/27 pangkat X kuadrat dikurangi 9 seperti itu. Nah, ini yang harus dihati-hatikan teman-teman ya. Ini yang harus dihati-hatikan. Jadi catatan harian seorang siswanya, teman-teman coba bandingkan antara setengah dipangkatin 1 dengan setengah dipangkatin 3 gitu ya. Setengah dipangkatin 1 itu setengah, sedangkan setengah dipangkatin 3 itu 1/8 ya. Jadi setengah dengan 1/8. Lebih gede mana tuh? Kalau kita bandingin kita punya 1 kue dibagikan ke 2 orang, ya berarti tinggal ya setengah gitu ya, dalam artian dibagi 2. Kalau ini punya 1 dibagi ke 8 orang. Jelas setengah lebih besar dong ya. Jadi kalau ada tulisan gini lebih besar. Nah, tetapi ternyata kalau udah clear seperti itu, kalau saja saya hanya ngambil atasnya, ternyata atasnya apa? 1 kurang dari 3. Nah, jadi inilah eksponen, pertidaksamaan eksponen ketika basisnya itu di antara 0 dan 1, pecahan di antara 0 dan 1. Jadi ada perubahan tanda di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dulu belajar eh, pertidaksamaan eksponen, ada tulisannya gimana ya, A gitu ya pangkat X lebih besar A pangkat Y gitu ya.
selama A-nya itu katanya berada di antara 0 dan 1, ya, pecahan di antara 0 dan 1, maka X-nya kurang dari Y. Jadi kalau ini lebih dari, berarti X-nya kurang dari Y. Dari mana logikanya? Ini aja lihat. Oh, segininya lebih dari segini. Bisa kita klaim bahwa satunya kurang dari 3. Ini pun sama, A pangkat X lebih dari A pangkat Y, maka X-nya kurang dari Y. Logikanya sih sebenarnya seperti itu. Logika sederhananya seperti yang di atas. Jadi setengah lebih dari 1/8, maka bisa kita klaim bahwa oke, satunya kayaknya kurang dari 3 gitu ya. Jadi ada sebab akibat gitu. Nah ini pun sama, berarti kita bisa mengklaim bahwa kalau 1/27 kurang dari 1/27 pangkat ini, maka kita bisa klaim yang bagian atasnya, ya ini 1, 2, bahwa atasnya itu adalah lebih dari X kuadrat dikurangi 9. Ya, jadi lebih kepada karena 1/27 itu di antara 0 dan 1. Logikanya bisa diterima ya, mudah-mudahan ya. Kalau enggak boleh ditanya ke temannya. Nah, dari sini clear ya menggunakan yang ini. Oke. Terus kalau dari saya pengen biasanya kalau X itu ada di sebelah kiri, X kuadrat kurangi 9, ini kurang dari 0 gitu ya. Dari mana logikanya ya? Logikanya hanya cara membaca aja. Misalkan ada tulisan 0 lebih dari -3. Boleh dong bacanya -3 kurang dari 0 gitu ya. Boleh ya. Jadi -3 kurang dari 0. Cara bacanya gitu kan. Jadi logikanya seperti itu. Nah, berarti kalau udah kayak gitu, berarti ya udah kita faktorkan yang ini. X tambah 3 gitu ya, difaktorkan ya. X dikurangi 3. Kurang dari 0. Nah, dulu pernah dibilang di kelas 10 bahwa jika tanda pertidaksamanya kayak gini, X-nya fix dipastikan di tengah-tengah gitu ya. Jadi jawabannya ini. Gitu, jadi jawabannya A gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan lupa-lupa lagi ya bikin CSS aja kalau ada X dikurangi A, X dikurangi B kurang dari 0 gitu ya. Atau langsung saja karena keterbatasan waktu dalam video ini, misalkan teman-teman punya soal kayak gini gitu ya. Kurang dari 0 maka X-nya fix di tengah. Yang ini 2, ini 5. Idealnya sih pakai garbil ya, garis bilangan, tapi misalkan terbatas, ya teman-teman silakan menggunakan yang kayak gini aja. Ya bikin CSS-nya. Terus tadi apa lagi? Kalau ada X dikurangi 2, X dikurangi 5, lebih dari 0, maka dipastikan X-nya di kanan dan kiri. Gitu ya. Kalau kayak gini kan? Nah, kalau kayak gini kayak di tengah-tengah. Ini 2, ini 5. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita bikin dulu CSS-nya. CSS mengatakan dalam logaritma A log B akan sama dengan A log C. Jika apa? Nah, lagi-lagi ini akan berlaku jika semuanya sama dong. A-nya udah sama dengan A, log-nya udah sama dengan log. Maka tugas kita memastikan bahwa B-nya haruslah sama dengan B-nya haruslah sama dengan C. Jadi gini, maka B haruslah sama dengan C. Nah, di dalam soal ini, kaitan dengan soal ini apa? Lihat teman-teman, soal-soal kayak gini melibatkan logaritmanya di kiri cuma 1, di kanannya cuma 1. Maka kalau kayak gitu, kalau ada soal kayak gini, kita pastikan ini lognya nyatu, bersatu gitu ya. Jadi tulis 3 log. Cara menyatukan mereka gimana? Nah, ingat nggak waktu itu kalau misalkan kalau misalkan ada kurang gitu ya, dia menjadi per gitu ya. Menjadi per karena menjadi dibagi. Jadi X kuadrat dikurangi 4 dibagi nih, ini X dikurangi 2 gitu ya enggak sih? Sekali lagi tuh yang warna kuning berubah jadi yang warna kuning juga kan. Sama dengan satu itu sangat variatif, bisa diubah menjadi bentuk apapun sebetulnya ya. Cuman karena kita lagi diskusi bentuk logaritma, maka idealnya satu itu jangan ditulis sebagai bilangan, tapi tulis sebagai logaritma. Boleh 5 log 5, boleh berapapun, tapi idealnya yang sama basisnya dong. Karena di sini mau dipaksa basisnya sama. Maka pemilihan yang tepat gitu ya, pemilihan yang tepat 3 log 3. Pak, kenapa kepikiran satu diubah jadi 3 log 3? Dipilih log karena kita mau ngomongin tentang log, dipilih 3 basisnya karena basis yang dipakai 3. Jadi kita udah clear, kita tulis 3 log 3 ya, 3 log 3. Oke, ini kayaknya udah pada bisa untuk soal ini. Ditambah berapa teman-teman? 3 log gitu ya, X dikurangi 4. Nah, gitu ya.
Nah ini kayaknya langsung difaktorin aja. Kalau yang udah biasa kayaknya ini udah bisa gampang. X tambah 2, X min 2 gitu ya. Ini X dikurangi 2. Gitu ya. Sama dengan kita satukan ini ya. 3 log. Ini kalau ada perkalian kayak gini, kalau ada penjumlahan kayak gini diapain? Dikali dong. Dikali ya. Jadi yang mana yang dikalinya ini nih? 3 dikalikan dengan ini ya. Oke, dikalikan dengan X kurangi 4. Nah, dapatlah kita hasilnya 3 log. Ini X plus 2 ya teman-teman. Karena ini kita coret. Sama dengan 3 log. Ini berapa sih? 3X ya. 3X dikurangi 12. Kalau udah kayak gini gimana? Ya udah kita sebagai pengadil yang memberikan keadilan untuk soal ini, kita harus memastikan bahwa ini sama dengan cara apa? Memastikan bahwa ini akan sama dengan ini. Ya 3 dengan 3 udah sama, log dengan log udah sama. Berarti kita pastikan ya di sini ya bahwa apa tadi kita tulis di sini aja deh. Warnanya agak beda ya. Wah, terlalu warnanya jelek ya. Bahwa apa tadi? X tambah 2 harus sama dengan 3X dikurangi 12. 3X dikurangi 2 sama dengan 2 ditambah 12 ya, pindahin ke sana aja kan. Ini 2X sama dengan 14, berarti X-nya sama dengan 7. Jadi jawabannya 7 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Hasil kali semua nilai X bilangan bulat yang memenuhi pertindakan. Sebetulnya tulisan hasil kali, hasil jumlah, dan lain-lain ini nanti juga terpecahkan selama kita mencari X. Jadi pertanyaan intinya sebenarnya kita mencari X ya, berapa X-nya. Kalau hasil kali dan lain-lain itu nanti bisa dapat kalau X-nya kita udah dapat ya. Nah coba kita tulis dulu si soalnya. Gimana ini? 0,1 ya. Logaritma X kuadrat dikurangi 3X lebih dari negatif 1. Oke, nggak apple to apple dong. Ini basisnya bilangan logaritma, ini nggak ada. Berarti idealnya kita ubah menjadi bilangan logaritma. 0,1 kita tulis aja 0,1 ya. Atau berapa sih? 0,1 ya 1/10 gitu ya. Logaritma X kuadrat dikurangi 3X sama dengan lebih dari gitu ya. Ini paksa 1/10 lagi dong. Logaritma 1/10. Kenapa? Karena pengen bilangan berbasis logaritma dalam bentuk logaritma ya, tapi basisnya harus sama gitu ya. Tadi 3 sekarang 1/10. Ini pangkat min 1 ya, tulis di sini min 1. Kalau di sini min 2 ini pangkat min 2. Karena pada akhirnya sebetulnya bentuk 1/10 logaritma 1/10 min 1 itu ini kalau pindahin ke depan kan jadi min 1 1/10 log 1/10. Kan ini 1 ya. Jadi tetap min 1. Jadi intinya kita tidak boleh mengubah soal. Gitu ya, tidak boleh mengubah soal. Boleh mengubah bentuk, tidak boleh mengubah isi. Wah, keren ya. Oke, berarti kalau udah kayak gitu macam mana? Nah, udah, kita tinggal tulis aja. Lanjutin. Ini gini, udah gini ya. Kita tuliskan berarti 1/10 logaritma X kuadrat min 3X lebih dari, nah 1/10 pangkat negatif 1 itu 10 ya teman-teman ya, logaritma 10 logaritma gitu ya. Ini yang ini biarkan seperti itu kan. Nah kalau udah kayak gini gimana teman? Ya udah tinggal kita menyamakan yang bagian ini kan. Oke, menyamakan yang bagian ini. Ini tanda petik disamakan ya, cuman sekarang kan ngomongin tentang pertidaksamaan ya udah, berarti kita pertidaksamakan. Mana yang pertidaksamakan yang ini nih? Ini dengan ini. Berarti X kuadrat dikurangi 3X. Ingat bukan lebih dari, karena basisnya tadi di antara 0 dan 1. Berarti ini bertukar posisi ya. Bertukar pertidaksamaan gitu ya. Oke, jadi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 kurang dari 0 faktorkan. X dikurangi 5. X ditambah 2 kurang dari 0. Berarti X-nya berada di antara negatif 2 sampai 5. Oke. Nah, ternyata ketika kita merasa jawaban kita sudah paling benar, ternyata ada jawaban yang memang belum fix gitu ya. Kenapa belum fix? Kita jawabannya ini seakan-akan udah benar nih. Tapi kalau saja saya mencoba, kan min 2 sampai 5 itu salah satu nilai itu X-nya itu 1. Coba teman-teman masukin 1 ke sini.
1 kuadrat dikurangi 3 kali 1, min 2. Logaritma ini nggak boleh negatif 2 ininya ya, numerusnya ya. Betul nggak? Jadi artinya jawaban kita belum benar. Karena kenapa? Kita melupakan satu lagi syarat. Gitu ya. Syarat apa? Nah ini ya. Jadi syarat yang ini ya. Syarat yang numerusnya bahwa apa? X kuadrat syarat numerusnya ya. Syarat numerus. Oke, syarat numerusnya apa? X kuadrat dikurangi 3X gitu ya. X kuadrat dikurangi 3X harus lebih dari 0 ya. Nggak boleh negatif kan yang ini ya. Nah ini kita keluarkan X dikurangi 3 lebih dari 0. Ingat kalau kayak gini X kanan kiri. Kanan kiri. Gitu ya. Ini 3 disimpan di sini. Ini ada 0 kan? 0 di sini. Dan terakhir teman-teman harus memastikan irisannya. Agak mengkhawatirkan soal ini ya. Jadi kalau misalkan terlalu panjang boleh di skip lah ya. Irisannya apa? Ya teman-teman bikin 2 irisan. Pertama min 2 sampai berapa? Pertama buat dulu lah min 2 sampai 5. Oke. Min 2 sampai 5. Mana di sini aja deh. Ya, min 2 sampai 5 itu. Gini kan di antara kan tuh min 2 sampai 5 ya. Terus apa lagi? 0 berarti 0, 0-nya ke sebelah sana teman-teman. 0 dan 3 di sini ya ke sebelah sana. Makanya yang terpilih di sini lihat, karena ada 2 syarat 1, 2, maka pilihlah daerah yang dilewati 2 syarat tersebut ya dari ini ya. Nah, berarti mana jawabannya? Ya udah ini ya, di antara min 2 sampai 0 dan di antara 3 sampai 5. Tapi untuk pertanyaannya di sini yang diminta hanya X bilangan bulat. Nah, teman-teman cek yang bilangan bulat di sini apa aja? Min 2 antara min 2 sampai 0 itu berapa? Min 1. Di sini 4. Kenapa 3 nggak ditulis, 5 nggak ditulis? Nggak boleh kan ini? Itu nggak ditulis ya. Nggak boleh karena tidak ada sama dengannya ya. Jadi min 1 sampai 4. Kalau ditanya hasil kali semua nilai X berarti min 1 kali 4. Min 4. Kalau ditanya jumlah semua nilai X berarti min 1 tambah 4. Berarti 3. Ya. Jadi saya bikin satu kata lagi lah ya. Kalau misalkan yang ditanyanya jumlah semua nilai X, nah mana jumlah semua nilai X gitu ya. Berarti jawabannya D yang warna kuning. Tapi kalau misalkan hari yang 4 ini yang ditanyanya hasil kali, ya udah berarti hasil kali itu jawabannya yang warna ini ya. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 5. Jika B sama dengan bla 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 vektor satuan, maka nilai 5 kuadrat tambah A. Oke teman-teman, vektor satuan itu ya. Jika B, misalkan B itu vektornya X, Y, Z gitu ya. Dia dikatakan vektor satuan. Oke, ini catatan CHSS-nya harusnya warna merah ati ya, tapi udahlah nggak apa-apa. Dikatakan vektor satuan jika apa? Jika panjangnya itu apa? 1. Beres deh. Panjang itu apa? Panjang itu ingat gak? Panjang itu rumusnya apa? B kuadrat sama dengan ini dikuadratin masing-masing kan? Komponen-komponennya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya enggak sih? Nah, berangkat dari situ ya udah kita kerjakan yang ini. B adalah vektor satuan. Kita kata kuncinya yang ini ya. Vektor satuan berarti vektor satuan artinya panjang B-nya itu 1. Panjang B-nya itu 1. Nah, berarti kita tulis panjang B-nya itu 1. Kita tulis kanan kiri dikuadratin. Berarti B kuadrat sama dengan 1 dikuadratin 1. Berarti apa yang dikuadratin? Lihat X kuadrat yang jadi X-nya mana ini kan? Nih. Berarti 2A plus 1 kuadrat tambah 0 kuadrat yang jadi Y-nya kan? Tambah min 4A dikuadrat sama dengan 1. Yang ini dikuadratin berapa teman-teman? 4A kuadrat tambah 4A tambah 1. Ini cek sendiri ya kenapa gitu ya. Ini tambah 0 nggak usah ditulis. Ini tambah 16A kuadrat. Jumlah jambleh ini jadi 4 tambah 16 berarti 20A kuadrat ditambah
4A, ini satu-satunya saling coret 0 kan, satunya pindah ke sana aja lah ya. Nah yang ditanya 5A kuadrat tambah A, ya kanan kiri bagi 4 aja, berarti 5A kuadrat ditambah A sama dengan berapa? 6. Jadi jawabannya nomor 6. Nah nomor 6 kan udah dikasih tahu kayaknya oleh masing-masing kelas. CHSS-nya itu katanya jika ada limit X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi PX kuadrat tambah QX gitu. Ini mah pemisalan aja nggak sih ini mah? QX. Maka jawabannya ini sama dengan B min Q per 2 akar A. Rumusnya itu aja. Tapi dengan syarat untuk soal ini mah A-nya diplot sama dengan P. Ingat penting ini ya. Karena kalau lebih besar kan ada lagi jawabannya. Kalau kurang dari A-nya. Kalau A-nya lebih besar dari P dan A-nya atau A-nya lebih besar dari P, itu ada lagi. Cuman nggak dibahas ya di sini. Ada 3 kasus kan. Cuman yang akan dikeluarkan adalah yang bentuk seperti ini aja ya. Tinggal pakai rumus B min Q per 2 akar A. Kenapa nggak 2 akar P? Ya sama aja. Boleh mau P ya. Ini kan hanya penulisan saja. Oke, kita coba yang ini ya. Kelemahannya apa ini? Kelemahannya oke. Ini nggak ada bentuk seperti ini. Akar min akar. Ini ya akar min akar. Cuman ada apanya? Ada X-nya. Maka idealnya soal kayak gini tuh. Jadi saya coret di sini aja. Ini kita tulis dulu jadi limit. X menuju tak hingga. X-nya diubah jadi kayak X kuadrat nggak sih? X kuadrat diakarin kan dia menjadi X ya gitu ya. Ini akar 64 dikurangi 16 per X. Ini akar 64 ditambah 16 per X. Nah kalau kayak gini kan tinggal dikalikan satu persatu ke sana. Betul nggak? Nah dikalikan jadi apa? Limit X menuju tak hingga. Ini dikalikan ke sini kan jadi apa? Digabung ya dikalikan jadi apa? Nah jadi 64X kuadrat dikurangi 16. Yang ini 64X kuadrat ditambah 16X. Ya, rumus apa? Ya, B min Q. Yang jadi B-nya apa di sini ini kan? Yang dekat dengan X. B-nya berarti B min Q berarti min 16. Dikurangi Q-nya apa? Q-nya 16. Per 2 akar A-nya berapa? 6. Ya. Jadi negatif atasnya 32 per 2 kali berapa nih? 8 ya. Berarti jawabannya negatif 2. Cuman memang mungkin hati-hati teman-teman yang tadi agak kebingungan di bagian ini. Ya, kenapa bisa gitu? Ya sebetulnya di sini ada step yang dihilangkan gitu ya. Jadi harusnya ada tulisan dulu nih di tengah-tengah di sini. X menuju tak hingga gitu. Ini harusnya gini nih. X dikalikan ke sana kan jadi X kuadrat gitu ya kalau mau pelan-pelan kan. Oke gitulah ya kira-kira. Terus ini pun sama kan dikalikan ke sana berarti X kuadrat 64 ditambah 16 per X kan gitu. Nanti barulah ke sini kan. Barulah ke sini. Betul? Oke. Jadi jawabannya yang C ya. Kita lanjut aja ke nomor 7. Oke, nomor 7 ini nggak akan dibahas. Kita skip aja. Karena silakan kerjakan secara mandiri. Karena ini gampang. Jawabannya berapa ini teh? 8 kali 6, 48. 48. 48 bagi 6, 8 kalau nggak salah jawabannya ya. Silakan cari ya. Oke. Nah, nomor 8. Untuk nomor 8 juga kayaknya gampang ya. Caranya gimana? Tadi paksa menjadi ada dua apa namanya? Ada dua bentuk akar gitu ya. Ini akar min akar gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai yang tadi nih, kita copy paste dulu yang ini deh ya. Oke, sip. Kita copy paste dulu.
Nah, gitu ya. Nah, harus ada dua bentuk akar. Nah, ini ada berapa nih? Ada tiga nggak sih? Ya, ada 1, 2, 3. Jadi mereka belum gabung gitu loh ya. Nah, jadi kita cuma mau ada dua gundukan ya. Udah atau dua apa? Menjadi dua akar gini ya kita tulis limit X menuju tahi enggak. Ini 5X nggak bisa dikesanakan kan. Mending ini mereka yang kita satukan ya. Jadi kita tulisnya gini. 25X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 2019 dikurangi bisa nggak tuh 5X tambah 3 min 5X atau sorry ini apa 5X dikurangi 3. Ya balik lagi kan kalau dikaliin ke sana jadi balik lagi min 5X tambah 3 kan. Ini strategi kita biar menjadi terbagi menjadi dua kelompok besar gitu ya. Terus habis itu ngapain ya? Coba kita kuadratin. Terus akarin. Kenapa? Biar ada bentuk akarnya. Nah udah kalau udah kayak gini berarti kita aman dong. Jadi limit X menuju taingga ini 25X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 2019. Ini berapa nak? Ini 25X kuadrat. 2 kali 5 kali 3, 30 ya. Jadi min 30X ditambah 9. Ini teman-teman explore sendiri kenapa dari sini ke sini ya. Kalau udah kayak macam tuh gimana? B min Q kan? B min Q. B-nya yang mana? Yang B-nya yang ini. B-nya yang dekat dengan X kan? B dikurangi Q. Q-nya ini. Q-nya negatif 30 ya. Udah berarti min-min ya. Min-min 30. Per 2 akar A. A-nya 25. Boleh pakai P? Boleh sama aja kan? Oke, macam mana tuh? Min 9 tambah 30, 21. 2 kali 5, 10. Ya. Jadi 21/10. Nah, cuma nih saya kasih spill. Asik, so iya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada angka 5 macam itu, jangan kita bawa-bawa. 5-nya keluarkan saja. Jadi nanti sebetulnya ini tinggal dikali 5 jawabannya kan. Kalau memang saya bikin soal macam itu kan. Jadi kalau di sini ada angka 5, di luar sini nih ya. Di luar sini ada angka 5, jangan atau ada angka 6, ada angka 7, jangan diikutkan dalam perhitungan. Nanti gede tahu ya. Bisa bisa nilainya bisa gede banget. Jadi 5, 6 atau berapapun angka di sini keluarin. Kalau suatu bilangan ya. Termasuk di soal yang tadi ya, teman-teman ya. Kalau misalkan di sini ada angka 8 gitu, 8X, 8-nya jangan diikutkan ke sana. Pindahin keluar aja. Gitu ya. Oke. Nomor 7 gak usah, nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 ada untuk nomor soal kayak gini, kita langsung aja gunakan triknya ya. Cuman ini karena panjang sejarahnya, saya tidak akan menceritakan sejarahnya ini dari mana. Ya. Jadi kata guru kelas 10. Kata guru kelas berapa? Kata guru kelas 11. Ini kenapa jadi logat? Kenapa jadi logat acong ya? Nah, jadi katanya kata guru kelas 11 itu limit itu terbatas informasinya. Terbatasnya apa? Saya hanya punya informasi dan ini pun hasil simulasi. Sin X per X ketika X-nya deket-deket ke 0, dia akan 1 gitu ya. Terus limit X menuju 0 ketika tangan X per X-nya itu dia akan mendekati 1. Gitulah. Ini hasil apa namanya? Hasil simulasi gitu. Nah, sekarang kita akan pakai itu. Kita akan pakai itu CHSS-nya. Cuma kita tulisannya gini. Jadi kalau ada soal kayak gini, jika ada limit X menuju 0 sin X ya, dari sin X itu ini kayak dikaliin gitu loh. Jadi ini ganti saja sama X ya. Terus ini pun sama limit X menuju 0 tan X kita ganti juga menjadi X gitu. Oke? Nah, ini harus diingat ya. Dan satu lagi, jika ada limit X menuju 0 1 min cos X, ini ganti aja oleh setengah X kuadrat. Ini mau ditanyain macam mana, boleh ditanya ke kelas yang saya ajar ya. Ini kenapa bisa kayak gini, ini diturunkan rumus. Tapi sekarang terima aja dulu ya. Nggak bisa dijelaskan di sini. Oke? Nah, berarti kalau ada soal kayak gini gimana? Langsung aja soal ini limit X menuju 0, ini X menuju 0 gitu.
Ini X tetaplah jadi X. Tan X itu akan saya coret, akan diubah jadi X gitu. Gitu ya. Ini 1 min cos X setengah X kuadrat, berarti 1 min cos 2X berarti setengah, ini 2X kuadrat. Itulah ya. Jadi hasil berapa? Berarti atas jadi 2X ya. Yang bawah juga 2X. Bawah berapa? 4X kuadrat dibagi 2 berarti 2X kuadrat. Ini bawah kan, yang bawah kan X kuadrat ya. Jadi 2 hasil. Jadi teman-teman sekali lagi kalau ada soal macam misalkan ya, ini 1 min cos 8X, ini X dikali sin sekarang ya, sin 4X macam tuh. Langsung ini aja, ini tuh limit X menuju 0, ini diubah jadi setengah kali 8X dikuadratin ya. Yang ini ganti tetap X, yang sin 4X ya tulisnya 4X doang. Makanya ini rumus ini tuh disebut sin tan cor. Sinus tangen coret. Ini valid ya, 8X dikuadratin 64X kuadrat, 64X kuadrat dibagi 2 berarti 32X kuadrat. Dibagi ini 4X kuadrat, hasilnya berapa teman-teman? 8 ya. Oke. Oke. Wah ini, sorry. Kesalahan teknis, nggak muncul. Oke. Ya ini berapa? 8 ya. Bisa diterima ya. Jadi intinya sih kayak gitu aja. Jadi kalau ada soal kayak ini langsung aja setengah. Gitu ya. X-nya bergantung X gitu ya. Kemudian X-nya ini sekarang 8X. Lanjut ke nomor 10 biar cepat. Nah, kalau yang kayak gini, teman-teman harus ingat CHSS yang ini lama kali ya kalau diingat-ingat CHSS-nya kan. Ingat nggak CHSS-nya itu bahwa sayang disambah sayang sama dengan 2 orang saling cinta. Sayang dikurangi sayang, 2 cinta sirna. Cinta ditambah cinta, 2 orang cenat-cenut. Cinta dikurangi cinta, hilangnya 2 orang saling sayang. Gitu ya. Jadi dari penjumlahan dan pengurangan kita ubah ke perkalian. Tapi hati-hati teman-teman. Di sini kalau ada sudut A, ada sudut B, maka ketika dipindah ke sana, ya, ini sudut yang depannya ditambah dibagi 2, terus yang sudut belakangnya dikurang dibagi 2. Tapi sebaliknya kalau dari sini misalkan teman-teman nemuin AB, kesananya berarti tinggal A tambah B aja. Ini A kurangi B aja. Nanti kita pakai yang ini ya. Cuman sekarang teman-teman terima aja. Ya gimana cara makainya? Sebenarnya rumus formalnya kan udah di kelas ya. Jadi nggak mungkin saya nulis lagi rumus formal di sini banyak kali kan. Nah lanjut. Berarti kalau udah kayak gitu, ini kita langsung ini coret ya. Langsung sama dengan aja. Sayang kurangi sayang. Berarti 2 cinta sirna. Oke. Ini diisi apa? Diisi ini. Ini tambah ini. 280 tambah 20, 300. Dibagi 2. Ingat dari penjumlahan ke perkalian ditambah dibagi 2. Berarti berapa nih? 150. Saya nggak akan jelaskan 150 dari mana ya. Tadi kan udah. Silahkan diputar lagi kalau misalnya tadi kelewat ya. Terus yang belakang 280 dikurangi 20. 260 bagi 2. 130. Kenapa bagi 2 Pak? Loh, ini rumusnya Pak. Ya, tapi kalau misalnya bertanya-tanya, boleh nanya ke gurunya kan, di rumusnya kan udah dicatat di kelas pasti ya. Si gurunya sambil senyum-senyum pasti ngejelasin. Sekarang cos min cos, cinta dikurangi cinta berarti hilangnya, lihat ya, hilangnya 2 orang saling sayang. Oke, sin. Nah, ini diisi oleh apa ya? Ini 340 tambah 80. 480, cuman jangan lupa dibagi 2, nanti 210. Yang ini teman-teman berapa? 340 dikurangi 80 itu 260 bagi 2 130 ya. Dan biasanya soal-soal kayak gini tuh untuk bilangan yang tidak istimewanya seperti ini bisa kita coret gitu ya. Jadi aman. Nah, tinggal kita ngerjain yang atas. Ini bisa dicoret juga ya. Ini ternyata bisa dicoret juga. Ini coret-coret ya. Berarti tinggal cos 150 teman-teman. Cos 150 itu kalau kayak ngitung itu cos 150 itu kita muter set berhenti di kuadran 2. Sisanya berapa? 30. Sisanya itu yang dekat ke X ya. Berarti cos 150 itu sama aja dengan cos 30. Cuman cos itu di kuadran 2 tuh negatif. Gitu kan cara nulisnya kan. Oke, gitu kan. Dibagi, nah sin 210 kita cari yang 210.
210 itu 180, naik lagi 30 kan? Oke, yang dekat dengan X loh, bukan diambil yang ini. Berarti sin 105 sin 210 itu sama aja dengan sin 30. Sin 30, cuma karena di kuadran 3 sin itu negatif ya, nih. Sin itu negatif. Ini negatif udah ada dari tadinya kan? Negatif urusin negatif. Berarti ini nggak mungkin ya. Cos 30 itu berapa teman-teman? Setengah akar 3. Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu setengah ya. Kita coret setengahnya berarti min akar 3. Jadi jawabannya A ya. Nomor 10. Nah, nomor 10 diketahui A min B sama dengan pi per 3. Pi per 3 itu langsung aja ganti 60 derajat. Dan sin alfa sin beta sama dengan 1/4. Dengan alfa dan beta merupakan sudut lancip. Nilai dari cos alfa tambah beta. Oke teman-teman, boleh berangkat dari sini. Boleh berangkat dari sini, boleh berangkat dari sini. 3 guru, 3 penjelasan biasanya berbeda, tidak masalah. Cuma saya pengen berangkatnya dari sini. Sekali lagi, jika ada soal kayak gini, saran saya berangkatnya dari sini aja. Ya, berangkatnya dari situ ya. Oke, gimana seharusnya nih? Kita ya berangkatnya dari sini. Oke, teman-teman ingat-ingat lagi yang tadi. Si sayang tambah sayang yang gitu-gitu ya. Oke, kita ingat-ingat lagi. Bentar ya. Nah, lihat. Sayang tambah sayang, sayang tambah sayang. Sayang kurangi sayang, cinta tambah cinta, cinta kurangi cinta. Dan di sini ada min 2 SS. Min 2 SS. Sayang kali apa min 2 SS nih? Min 2 SS. Nih SS. Ada kan SS. Nah, bisa nggak kita munculkan SS kayak gitu? Min 2 SS. Bisa dong di sini. Dengan cara kanan kiri dikalikan min 2. Betul nggak sih? Ya, jadi nanti min 2 SS nih. Oke ya. Kalau min 2 SS kan udah berhasil. Jadi kita kayak maksa gitu ya. Harus muncul bentuk yang kayak gini perkalian. Berangkat dari sini boleh? Boleh. Ini jadi min setengah ya teman-teman ya. Karena setengah seperempat dikali min 2 kan di negatif setengah. Min 2 SS kan tadi jadi apa? C dikurangi C. Berarti cos dikurangi cos. Gitu ya. Cuman tadi kalau alfa beta berarti di sini tinggal alfa tambah beta dong. Di sininya alfa min beta. Ingat gak? Jadi alfa tambah beta, alfa min beta. Lihat, dibagi dua? Enggak. Jika dari perkalian ke penjumlahan atau pengurangan tidak dibagi dua. Kalau kayak tadi soal yang tadi, dari penjumlahan ke perkalian dibagi dua. Yang sudut ininya. Berarti ini nggak dibagi dua dong. Oke. Nah, ini enak teman-teman. Yang ditanya cos alfa tambah beta udah ada cos tambah betanya kan. Dikurangi cos alfa min beta. Lihat, cos alfa min beta. Cos alfa min beta itu kan berarti berapa? Sama aja dengan cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah. Oke, berarti nanti dapat dong ini coret-coret berarti cos alfa tambah betanya 0. Kayaknya mudah ya. Bisa. Nah, ini apa namanya? Sekedar info jika soal ini dikali 7 gitu, ini juga dikali 7, ya pengerjaannya sama. Lebih enak dibagi aja dulu 7-nya. Misalkan itu ya, misalkan. Ke nomor 12. Nah, macam soal ini, teman-teman, kalau soal kayak gini, saran saya, teman-teman ingat antara A dengan 2A. Rumusnya itu berarti sudut rangkap. Ingat gak? Rumus sudut rangkap itu CHSS-nya apa? CHSS-nya itu ingat gak? Bahwa cos 2A itu bisa jadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ingat gak tuh? Ini mohon dicatat ya. Jadi awal nanti masuk ke ruangan ujian, setelah dimulai ujian, jangan dulu ngerjain soal, catat dulu beberapa rumus penting biar nggak lupa. Bilang aja ke pengawas ya kan. Satu yang ini apa? 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ini saya nggak akan jelasin dari mana loh ya. Karena kayaknya di kelas udah sering banget. Tuh. Pak, penggunaannya ini semua sama. Penurunannya sama. Penurunannya udah dijelaskan juga kayaknya ya. Nah, ini sama. Nah, tinggal teman-teman mencari cos 2A ini. Cos 2A, kita pinter-pinter dong pakai yang ke-1, ke-2 atau ke-3. Boleh nggak ke yang pakai yang ke-1? Boleh, cuman teman-teman nyari cos dulu. Boleh pakai yang kedua? Boleh. Boleh yang ketiga? Boleh. Cuman karena ada sin di sini, saran saya sih pakai yang kedua aja. Jadi 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat A gitu ya. Sin kuadrat A. 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, lihat sin A-nya udah ada 7 per 25. Berarti kalau kuadratnya 49 per 25 dikuadratin.
625. Ya. Berarti ini 1 min 2 kali 49 98, ini 625. Ya. Ini berarti 625 per 625 dikurangi 98 per 625 ya sih? 6 berapa? 675 ya. 675 ya. 675 berapa sih? 625 kali 25 bentar. 25 kali 25. Iya, harusnya 625 ya. 625 ya. Oke, ya udah berarti kalau udah kayak gitu lihat 5 dikurangi 8 ujungnya 7. Mana yang ada ujungnya 7 ya? Ini ya, 7 ya. Oke, jadi saya langsung percaya aja deh 527 per 627. Lah Pak, tapi nanti kalau ujungnya banyak yang 7 gimana? Ya manual aja kan 625 dikurangi 98 nggak susah. Oke, seperti itu ya. Pak, kalau di sini yang ketahuannya cos gimana? Kalau di sini yang ketahuannya cos alfa gitu sampingan 7 per 25. Berarti nanti teman-teman menggunakan yang 2 cos kuadrat alfa dikurangin 1. Gitu aja kan. Nggak ribet kan. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 13. Nomor 13 juga nggak ribet kayaknya teman-teman. Inti dari soal tentang salah satu poin penting tentang trigonometri, judulnya dulu pas guru kelas 10 ngajarkan kayaknya ada tulisan perbandingan gitu ya, tulisannya ya perbandingan gitu ya, trigonometri gitu ya, perbandingan trigonometri gitu ya, tulisannya gitu kan ya. Nah, maka idealnya soal-soal kayak gini bisa nggak diubah menjadi bentuk perbandingan? Seperti soal kayak gini ya, kita coba pindahin ke sana dulu tuh sisinnya tuh. Sisin kuadratnya dengan 3. Berarti tulisannya apa? Tangen X sama dengan 3 sin kuadrat X. Gitu nggak sih? Iya. Betul ya? Nah, kalau udah kayak gini ya tulis aja berarti. Nah, jika di dalam soal ada tan, sin, cos secara bersamaan muncul, idealnya sih biasanya tan yang diubah. Dia ngalah dipaksa menjadi sin sama cos biasanya gitu. Termasuk soal kayak gini berarti ini juga sama sin X per cos X sama dengan 3. Ini kan sin kuadrat X itu ya sama dengan sin X lah ya. Biar kelihatan boleh. Berarti ini kan teman-teman coret ya nggak sih? Kanan kiri bisa dicoret ya. Berarti dapat berapa? 1. Ini 1 ya. Ini 1. Cosnya kaliin ke sana. Cosnya kaliin ke sana. Jadi 3 sin X cos X. Boleh nggak tulisannya sin X cos X? Ini 3 sama dengan 1 gitu ya. Boleh dong. Cuman tukar gitu doang kan. Cuman tukar posisi. Nah, sin X cos X berarti berapa? Sepertiga. Beres deh. Nah, sedangkan kita berangkat ke pertanyaan karena kita mentok banget cuman sampai dapat informasi sin X cos X-nya sepertiga. Biarin aja. Nah, coba kita berangkat ke pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya alhamdulillah gampang. Sepertiga sin X. Sin X 2X katanya, ingat gak? Jadi 2 sin X cos X. Ingat gak yang ini? Ya harus ingat dah kan pernah dimunculkan pasti identitas ini. Cuman ada setengahnya dong. Oke. Berarti setengah sin 2X sama dengan berapa? Coret-coret sin X cos X. Oh, berarti bentuk ini tuh sebetulnya yang ditanya sama dengan sin X cos X. Berarti berapa tuh sin X cos X? Sepertiga. Jadi jawabannya sepertiga. Ngerti nggak tuh maksudnya? Jadi 1/2 sin 2X itu sama aja dengan ini, sin X cos X. Dan kebetulan kita punya informasi tentang sin X cos X. Ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 14. Nomor 14 nggak akan saya bahas, silakan teman-teman explore sendiri jawabannya seperti apa. Karena saya yakin teman-teman bisa jawab. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 15. Nah, ini pun sama. Karena ngomongin perbandingan trigonometri, maka idealnya kita tulis aja jadi apa nih? 2 cos X sama dengan 5 sin X. Nah, ini boleh nggak sih cosnya dipindahin ke bawah gitu? Terus 5 yang ini pindahin ke bawah gitu. Jadi tulisannya sin X per cos X sama dengan 2 per 5 gitu kan. Ini udah perbandingan loh. Sin X per cos X itu apa? Tangen X. Tangen X berarti sama dengan, oke. Ini tulisnya gini aja dulu biar nggak pusing.
Oke, berarti kita tulis ulang tangan X sama dengan 2/5. Ingat nggak kalau zaman dulu kelas 10 itu kalau tangan itu katanya ini diplot sebagai depan. Ya nggak sih? Ini depan. Ini samping. Saya harus cari miring dengan rumus apa? Miring kuadrat sama dengan depan kuadrat tambah samping kuadrat. Miring kuadrat sama dengan berapa? Ini berapa sih? 4 ya depannya ya. 2 kuadrat 4 tambah 5 kuadrat. Berapa tuh? 25. Berarti mi kuadratnya sama dengan 29. Berarti mi-nya sama dengan akar 29. Nah, oke kita langsung nyari dong. Sama dengan sin X cos X. Berarti sin X itu kan depan per miring. Kalau cos itu apa? Samping per miring. Depannya tadi apa? Depannya 2, per miringnya akar 29. Ini kan dia ditanya nilai dari sin X kali cos X itu. Cos X-nya berapa? Cosnya ya tadi sampingnya 5, per miringnya akar 29. Ini dikalikan saja 10/29 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, untuk nomor selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi pada video pertama ini kita sampai 15 dulu saja. 16 sampai seterusnya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.